Presentasi kelompok 3. 2. Bentuk-bentuk tes. A. Berdasarkan fungsinya. Ditinjau dari segi fungsi yang dimiliki oleh tes sebagai alat pengukur perkembangan belajar peserta didik, tes dapat dibedakan menjadi 6 golongan. Yang pertama, tes seleksi. Tes seleksi dikenal dengan istilah ujian saringan atau ujian masuk. Tes ini dilaksanakan dalam rangka penerimaan calon siswa baru, di mana hasil tes digunakan untuk memilih calon peserta didik baru yang tergolong paling baik dari sekian banyak calon yang mengikuti tes. Materi pada tes ini merupakan materi prasyarat untuk mengikuti program pendidikan yang akan diikuti oleh peserta. 2. Tes awal. Tes awal dikenal dengan istilah pre-test. Tes ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana materi atau bahan pelajaran yang telah dipelajari, yang diajarkan, telah dapat dikuasai peserta didik. Yang ketiga, tes akhir. Tes akhir dikenal dengan istilah post-test. Tes akhir dilaksanakan dengan tujuan apakah semua materi pelajaran yang tergolong penting sudah dikuasai dengan sebaik-baiknya oleh peserta didik. Yang keempat, tes diagnostik. Yang kelima, tes formatif. Dan keenam, tes sumatif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya adalah berdasarkan aspek psikis yang ingin diungkap. Tes aspek psikis yang ingin diungkapkan ini ada 5, yaitu tes inteligensi, tes kemampuan, tes sikap, dan tes kepribadian, dan tes hasil belajar. Tes inteligensi ini yakni tes yang dilaksanakan untuk mengungkapkan atau mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Yang kedua, tes kemampuan, yakni tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkapkan kemampuan dasar. Yang ketiga, tes sikap, yakni salah satu jenis tes yang digunakan untuk mengungkapkan kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu respon terhadap dunia sekitarnya, baik berupa individu maupun objek tertentu. Yang keempat, tes kepribadian, yakni tes yang dilaksanakan dengan tujuan mengungkapkan ciri-ciri khas diri seseorang yang banyak sedikitnya bersifat seperti gaya bicara, cara berpakaian, nada, dan lain-lain. Yang kelima adalah tes hasil belajar. Tes ini dikenal dengan istilah tes pencapaian, yang biasanya digunakan tingkat pencapaian atau presentasi belajar. Selanjutnya adalah jenis non-tes dan bentuknya sebagai instrumen evaluasi. Pengertian non-tes adalah teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik ini pada umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh. Non-tes adalah cara penilaian hasil belajar presentasi didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik. Cara non-tes yaitu pengamatan, observasi, wawancara, angket, pemeriksaan dokumen. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk non-tes. Yang pertama yaitu pengamatan atau observasi. Pengertian observasi menurut Anas Sujono adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Observasi sebagai alat evaluasi banyak digunakan untuk menilai tingkah laku individu atau proses terjadi suatu kegiatan yang dapat diamati. Observasi dapat mengukur atau menilai hasil dan proses belajar
Misalnya tingkah laku peserta didik pada waktu guru pendidikan agama menyampaikan pelajaran di kelas, tingkah laku peserta didik pada jam istirahat atau pada saat terjadinya sholat jamaah di mushola atau masjid sekolah, ceramah-ceramah keagamaan, upacara bendera, ibadah sholat tarawih dan sebagainya. Yang B yaitu wawancara atau interview. Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadap muka, dan dengan setara tujuan yang telah ditentukan. Yang C yaitu angket. Angket adalah alat pengumpulan data secara tertulis yang berisi daftar pertanyaan atau pernyataan yang disusun secara khusus yang digunakan untuk menggali dan menghimpun keterangan atau informasi sebagaimana dibutuhkan dan cocok untuk dianalisis. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun angket yang pertama yaitu pertanyaan hendaknya pendek dan jelas. Kedua, mengandung satu jawaban. Yang ketiga, pertanyaan tidak boleh menyinggung peserta didik. Yang D yaitu pemeriksaan dokumen. Evaluasi mengenai kemajuan perkembangan atau keberhasilan belajar peserta didik tanpa menguji atau teknik non-tes juga dapat dilengkapi atau diperkaya dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, misalnya dokumen yang menganut informasi mengenai riwayat atau autobiografi seperti kapan dan di mana peserta didik dilahirkan, agama yang dianut, kedudukan anak di dalam keluarga, dan sebagainya. Selain itu, dokumen yang memuat informasi tentang orang tua peserta didik, dokumen yang memuat tentang orang tua peserta didik, dokumen yang memuat tentang lingkungan non-sosial seperti kondisi bangunan rumah, ruang belajar, lampu penerang, dan sebagainya. Beberapa informasi baik mengenai peserta didik, orang tua, dan lingkungan itu bukan tidak mungkin pada saat-saat tertentu saat diperlukan sebagai bahan pelengkap bagi pendidik dalam melakukan evaluasi hasil belajar terhadap peserta didiknya. Sekian penjelasan dari saya.